Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Kalau merayakan Natal, mari kita ingat Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tujuan Natal, Yesus lahir, diberikan oleh Bapa kepada kita, supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Saudara, Natal tidak akan terjadi kalau Bapa tidak mengasihi isi dunia ini. Dan kalau Bapa tidak mengasihi isi dunia, tidak diberikannya anak yang tunggal, maka dunia kita tetap binasa. Tidak ada kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati. Jadi, Natal adalah pernyataan dari kasih Bapa. Saudara, memang kasih seorang Bapa seringkali sulit dimengerti oleh anak-anaknya. Lebih mudah bagi seorang anak untuk memahami kasih ibunya daripada memahami kasih bapaknya. Tapi Allah selalu mengatakan bahwa dia adalah Bapa, karena dia mengasihi kita. Kasih seorang Bapa itu adalah kasih yang tanpa batas. Ya, memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Harusnya begitu. Dan kalau kita sebagai bapak-bapak belum melakukan seperti contoh Bapa di sorga, mari kita coba lakukan. Bapak-bapak, berikan semuanya 100% tanpa reserve untuk anak-anak, untuk keluarga saudara, untuk kesejahteraan anak-anak dan keluarga saudara. Karena itulah teladan yang Bapa di sorga berikan. Dia berikan anaknya yang tunggal, supaya kita ini semuanya hidup dan sejahtera, hidup kekal. Lalu apa yang kita harus lakukan terhadap Bapa yang mengasihi kita? Saudara, kasih harus dibalas dengan kasih. Kalau kasih dibalas dengan hal-hal yang lain, itu namanya bertepuk sebelah tangan. Allah mengasihi kita, maka kalau kita mau menanggapi kasih Allah, maka karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengasihi Tuhan juga. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Allah Bapa. Kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengasihi Roh Kudus. Ketiganya yang esa itu hadir dalam Natal. Ketiganya yang esa itu hadir dalam kehidupan kita, membawa kita kepada keselamatan, kehidupan yang kekal. Mengasihi, kita tahu hukum utama adalah untuk mengasihi Allah. Ya, saudara-saudara, kita mudah untuk bicara, aku mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan kan harus ada buktinya. Saya rajin beribadah, saya rajin ke gereja, ya itu salah satu bukti untuk mengasihi Tuhan, itu tidak boleh ditinggalkan. Tapi ada bukti lain juga yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengasihi Tuhan. Saya rajin bersekutu dengan Tuhan, rajin berdoa. Ya, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mau dekat senantiasa kepada Tuhan. Tapi ada hal lain lagi, saudara-saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesalan. Mengasihi saudaranya, kasih persaudaraan, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Bapa. Karena tidak mungkin kita membenci saudara kita lalu kita bilang saya mengasihi Bapa. Tidak bisa. Tapi kita harus mengasihi saudara-saudara kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi Bapa, mengasihi Anak, mengasihi Roh Kudus. Lalu apa bukti kita mengasihi saudara-saudara kita? Saudara, ada orang yang bilang, ya sudah saya doakan kamu di dalam kesusahanmu, nanti Tuhan berkati, jangan berharap pada manusia, berharap pada Tuhan saja, saya doakan ya pulang dengan sejahtera ya. Saudara, itu betul. Tapi, belum tentu betul juga. Kalau itu hanya merupakan satu omongan kosong. Kalau memang saya tidak punya sesuatu untuk diberikan kepada saudara saya yang menderita, ya memang omongan itu tadi yang paling memberkati dia. Tapi kalau saya mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada seorang yang menderita, saudara yang menderita, maka kasih itu harus dinyatakan dengan tindakan yang jelas. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara-saudara, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan.
kasih kepada Allah adalah tanggapan kita terhadap kasih-Nya yang mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Ya, memang dimulai dengan iman, tapi harus iman itu dinyatakan dengan kasih juga, dan mengasihi sesama saudara dengan tindakan yang nyata. Saudara-saudara, mari kita belajar. Saya belajar, saudara belajar. Tuhan memberkati. Amin.